Oke, itu sekilas perkenalan dari saya. Saya menamatkan S3 ya di tahun 2022 karena kan baru saja selesai. Alhamdulillah. Ya, nanti juga rekan-rekan habis S1, S2, lanjut S3 ya, tidak menutup kemungkinan ya. Yang penting ada semangat ya. Dan yang paling penting ya daftar gitu ya. Kalau nggak daftar ya tidak tidak bisa tercapai itu ya cita-citanya. Jadi setelah saya S2 nanti ya bisa langsung daftar ke S3 ya. Karena memang sekarang ini sangat dibutuhkan ya, terutama kampus ya. Kalau kita mau jadi dosen ya, mengajar, itu kampus-kampus sudah mensyaratkan S3 ya, kan. Oke, itu ini aja intermezzo, kita ke materi ya. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini tidak lain adalah tentang penelitian ilmiah ya, rekan-rekan ya. Penelitian ilmiah ini yang akan kita lakukan ya di akhir perkuliahan kita, dan itu harus rekan-rekan bisa kuasai ya, karena tidak lain ya, penulisan tesis sebenarnya adalah penelitian ilmiah ya, yang memiliki tata cara yang baku, tujuan, dan juga ya ada sistematika yang harus benar-benar kita pahami. Itu yang akan kita pelajari. Nah, ini bagian dari ciri-ciri dari ilmu pengetahuan ilmiah, termasuk ilmu hukum yang sedang kita pelajari di Magister Hukum, ya, karena kan. Nah, ini ada yang baru join nih, Pak Hari Soeharto. Berarti nambah lagi nih. Pak Hari, dari mana Pak Hari? Oh, ada yang nambah lagi nih. Bu Aisyah juga. Oke. Lanjut ya. Jadi harus mencerminkan ciri-ciri dari sebuah pengetahuan ilmiah kalau kita ingin ya menulis suatu karya ilmiah ya. Maka di situ harus menunjukkan ya suatu sistem penjelasan ya. Makanya nanti kita gunakan teori-teori di dalam penelitian kita ya, tesis kita. Teori-teori yang sudah berakar ya menjadi tradisi ilmu hukum. Kalau itu hukum pidana ya tentunya kita menggunakan teori-teori pemidanaan ya. Kita cari bukunya misalnya dari siapa? Mulyatno ya, atau Amdi Hamzah ya. Tokoh-tokoh yang memang sudah masyhur ya di dalam ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana ya. Itu pakai buku-bukunya sebagai basis teori. Itu nanti digunakan di bab 2. Itu pasti ditanyakan nanti ya, relevansi ya, judul, teori, dan juga kasus ya. Nanti biasanya mengangkat satu kasus ya yang sudah inkrah di pengadilan, kita bisa gunakan itu sebagai salah satu metode dalam penelitian hukum, yaitu studi kasus ya. Nah, kemudian menjelaskan ciri-ciri gejala ya, ciri gejala tersebut secara konsisten. Nah, artinya tadi yang menggunakan teori-teori ya, abstraksi-abstraksi yang sudah baku ya, yang sudah masyhur, yang sudah legitimate di dalam bidang ilmu hukum ya. Tidak lain sumbernya tentunya dari bahan-bahan hukum yang disebut dengan bahan hukum ya, bahan hukum sekunder ya. Nanti karena kan bisa cari ya apa itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nah, itu pasti ditanya juga nanti kalau ujian tesis ya. Jangan sampai magister hukum tidak tahu apa itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier ya. Coba cari tahu ya, nanti di pertemuan berikutnya saya akan coba tanya ya. Jadi sekalian kita latihan
bagaimana nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat sidang tesis, ya. Yang paling penting tentunya kuasai ya apa yang sedang kita tulis, dan usahakan memang dari pengalaman ataupun bidang tugas kita ya, sehingga kita bisa dapat menyampaikan dengan penuh kepercayaan diri ya, rekan-rekan ya. Jadi itu ciri-ciri dari penelitian hukum ataupun pengetahuan ilmiah ya, termasuk di dalamnya ilmu hukum tentunya ya, rekan-rekan. Nah, ini ada norma-norma ya, etik ya, etika, kode etik, norma kode etik di dalam masyarakat ilmiah, dan kita sudah tergabung di dalamnya sebagai magister hukum ya. Tidak lain adalah seorang legal scientist ya, legal scientist artinya memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab norma, etika untuk ya menularkan ya nilai-nilai norma-norma ilmiah ini. Tidak lain adalah jujur ya, memang harus jujur ya, artinya kalaupun itu tesis tersebut memang dibantu gitu ya, tapi tetap idenya dari kita ya, mungkin teknisnya ya, penulisannya, catatan kakinya, minimal ide-idenya ya, kesimpulannya ya, analisisnya berasal dari kita ya, kan ya. Jadi harus jujur ya, itu sebagai kebanggaan juga ya kalau kita lulus ya dengan tesis yang berasal dari pemikiran kita ya, kita bisa sampaikan dengan bangga bagian dari pencapaian kita ya, apalagi nanti lulus sebagai lulusan terbaik, tampil di podium ya, dibacakan judul tesisnya, itu sangat bangga sekali ya. Kemudian mengandung nilai-nilai universalisme, makanya teori-teori itu nanti yang menjadi ya, yang menjadi senjata pamungkas gitu ya, batu uji istilahnya, batu uji ya, teori pemidanaan, teori tanggung jawab ya. Teori tanggung jawab itu kan macam-macam ya, ada strict liability ya, ada macam-macam ya, tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, tanggung jawab administrasi ya, itu semua kita gunakan ya ketika misalnya kita membahas tentang satu fenomena hukum ya, fenomena hukum yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat, itu bisa kita angkat ya, rekan-rekan ya, baik misalnya tindak pidana korupsi ya, tindak pidana narkotika ya, atau tindak pidana terorisme, yang kita bisa angkat ya dengan teori-teori yang berasal dari bahan-bahan hukum sekunder tadi ya. Berikutnya harus kritis ya, dalam kita membuat tulisan harus kritis, artinya tidak semata-mata menjelaskan satu fenomena, tapi kita bisa menilai ya, mengkoreksi bahkan ya, itulah level dari sebuah penelitian ilmiah, terutama berbicara tentang tesis ya, rekan-rekan ya. Jadi tidak hanya mencapai menyajikan penjelasan-penjelasan ya tentang suatu putusan, tapi juga kita mengkritisinya. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan teori-teori yang kita sampaikan di bab 2? Yang paling penting ya. Karena kebanyakan saya lihat kalau studi kasus dia hanya menyalin ya, hanya menyalin putusan di mana? Di bab 4 ya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi dilakukan analisis terhadap putusan tersebut dengan batu uji ya, dengan kriteria ya, alat analisis, yaitu teori-teori hukum yang sudah kita tentukan sebelumnya, sudah kita ramu di bab 2 ya, jelas ya. Kemudian tentunya sebagai masyarakat ilmiah ya, akademis, kita harus netral ya, tidak boleh juga tendensius ya, walaupun memang kadang-kadang sulit ya, tapi normanya seperti itu, harus netral, tidak boleh tendensius, tidak boleh memihak, benar-benar berdasarkan pada ya metode ilmiah ya, analisis ilmiah. Yang terakhir, nah ini yang harus kita punyai, yaitu komunalisme ya. Komunalisme ini artinya kita harus berbagi ya, tesis kita itu nanti akan di-upload ya, disubmit ke mana, minimal ke ya perpustakaan ya. Kalau di IBLAM perpustakaannya digital ya, digital library, itu akan dibaca oleh semua orang. Ini kita harus sadari itu ya.
Makanya dari sekarang mulai ya kita berpikir, karena akan dibaca oleh semua orang, dijadikan referensi juga oleh adik-adik kelas kita yang ingin mengambil S2 ya. Karena ini ada prinsip komunalisme, membagi ilmunya dengan komunitas ya, dalam bentuk penerbitan, publikasi ya. Lebih hebat lagi nanti publikasi ya, tidak hanya disimpan di perpustakaan, tapi kita publikasi di ya di mana di jurnal ya, namanya jurnal ya, jurnal ilmiah. Ya di IBLAM sudah ada ya. Tapi sebenarnya dengan adanya digital library itu pun sudah dipublikasi ya, walaupun yang dipublikasi sebenarnya hanya judul dan abstraknya saja ya. Tapi untuk isinya memang tidak dipublis secara bebas ya, hanya orang-orang tertentu yang memiliki izin mengaksesnya. Biasanya harus pinjam ya, harus pinjam hard copy-nya, baru kita bisa baca tesisnya secara full. Tapi kalau yang dipublish di internet, digital library itu biasanya hanya judul, halaman depan ya, kemudian bab 1 ya, untuk bab 3, bab 4 biasanya di hide ya, di apa namanya? Tidak dipublish ya, kan ya. Nah, tadi komunalisme sudah ya, intinya harus dipublish di jurnal ya, itulah sebagai kebanggaan kita kalau punya jurnal ya. Bayangkan ya, karena kan bisa punya karya ilmiah, bisa kalian cantumkan di CV ya. Tentunya secara karir pun di kedinasan, secara karir pun di kedinasan akan memberikan efek gitu ya. Seperti saya ya, tadi kan sudah lihat CV saya ya, tentunya dengan sistem promosi jabatan sekarang kan, kalau di ASN tuh menggunakan sistem assessment ya, assessment center. Ya, besok saya ikut assessment center di kantor ya, insya Allah mudah-mudahan lancar. Nah, kalau nilai saya bagus, saya bisa naik jenjang ya, naik jenjang ke level eselon 3 ya. Kalau sekarang masih di level eselon 4. Nah, salah satu yang menjadi apa kriteria adalah bagaimana kita, kalau di ASN ini ya, kalau di kepolisian saya tidak tahu, itu salah satunya ada kompetensi ya, kompetensinya itu ada 9 ya, mulai dari integritas ya, kemudian kompetensi sosiokultural ya, ada lagi kompetensi pelayanan publik ya, kompetensi pengembangan diri. Nah, ini kita minimal di kompetensi pengembangan diri kita unggul ya, karena sudah punya S1, S2 ya, apalagi yang sudah S3, punya jurnal ya, punya buku ya, lebih hebat lagi tentunya nanti ya, dalam penilaian asesor ya akan memberikan nilai yang lebih gitu ya rekan-rekan ya. Jadi sebisa mungkin ya, karena kan bisa ya menulis kemudian mempublishnya ke jurnal ilmiah gitu ya. Mudah-mudahan ya, tentunya kita niatkan untuk manfaat untuk masyarakat ya. Kita niatkan untuk bermanfaat untuk masyarakat, yang misalnya kita memberikan ya penjelasan tentang tindak pidana ya, bahaya-bahaya narkoba ya, bahaya terorisme ya, atau yang di keamanan laut ya, tadi dari Polair ya, tentang penyelundupan ya, atau tentang illegal logging ya, tentang bahayanya keamanan laut gitu ya. Nah, itu bisa kita share ya. Kita share di mana? Di jurnal ilmiah. Ya. Tapi memang banyak sekarang ya. Sekarang memang masyarakat sih senangnya nonton TikTok gitu ya. Jurnal ilmiah, tapi tetap nanti akan menjadi ada bukan pangsa pasar ya. Ada komunitasnya, tentunya yang mengakses jurnal ilmiah adalah ya para mahasiswa ya. Tentunya itu yang akan nanti dijadikan referensi. Jadi nama kita bisa muncul sebagai referensi ya. Misalnya siapa di sini? Pak Fajar ya. Fajar 2022 nah, gitu ya. Fajar 2024 nah, gitu ya. Itu biasanya kalau kita sudah mulai disitasi karya kita. Nah, itu sangat bangga sekali ya kalau kita lihat karya kita disitasi. Nah, itulah kelebihan dari masyarakat ilmiah ya. Nah, intinya kita memiliki kebanggaan di situ, dan juga memiliki keunggulan dari segi ya kompetensi ya, dan akan bermanfaat tentunya nanti di
kedinasan ya. Kalau saya di ASN ya itu saya jadikan sebagai tadi ya sebagai bukti evidence kompetensi pengembangan diri dan pengembangan orang lain ya. Atau bisa juga kita masukkan ke dalam kompetensi komunikasi ya. Karena kalau kita sudah bisa menulis, apalagi dapat diterbitkan di jurnal ilmiah, itu artinya kita bisa berkomunikasi secara tertulis dengan baik ya. Apalagi kita punya pengalaman ya menyampaikan ya materi ya, menyampaikan publikasi di hadapan pendengar. Nah, itu juga bagian dari kompetensi komunikasi yang bisa kita ya asah ya dan kita miliki dalam kita melakukan pengembangan diri ya, baik di dunia akademis maupun tentunya di kedinasan ya rekan-rekan ya. Nah, ini pengertian metode ilmiah, nanti rekan-rekan bisa catat ini ya. Intinya apa? Intinya di sini ya, metode ilmiah ini baku ya, baku, tapi memang dapat di apa namanya, ada fleksibilitas gitu ya. Di sini memang berisi tentang pedoman-pedoman ya, kaidah-kaidah teknik-teknik ya, yang digunakan oleh komunitas ilmiah. Kalau kita di bidang hukum tentunya digunakan oleh para peneliti hukum ya. Tapi memang di sini bersifat longgar ya, tidak baku ya. Konsensus yang longgar. Ya. Bahkan dikatakan sini sebagai seni ya, kan ya. Seni ya. Sebagai apa? Sebagai seni untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Intinya bagaimana kita menambahkan satu kebaruan gitu ya. Menambahkan satu kebaruan atau yang disebut dengan novelty. Ya, jadi di setiap tesis kita ya, ada novelty, sumbangan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum ya, karena kita sedang berada di Fakultas Hukum. Ya rekan-rekan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung silakan ya, tidak perlu ragu-ragu. Ya. Oke. Nah, yang terakhir tentunya dampak dari penulisan ilmiah ya, termasuk tesis kita nanti harus bisa mengembangkan suatu perbaikan ya, perbaikan terhadap apa? Tentunya terhadap hukum ya, minimal secara teori ya ataupun secara keilmuan ya. Kita bisa menambahkan ya satu proses transformasi dari proses yang lama menuju pada proses yang baru. Nah, ini pun nanti dalam kompetensi kita sebagai kedinasan juga sangat bermanfaat. Kita bisa menjadikan ini sebagai bukti ya di dalam misalnya kompetensi mengelola perubahan ya. Mengelola perubahan itu kan harus berdasarkan kajian-kajian ilmiah ya, tidak bisa perubahan ya, reformasi ya atau apa suatu pembangunan hukum tanpa adanya kajian ilmiah. Ya, maka kita bisa masukkan ini ke dalam kompetensi ya pengelola perubahan, yang seperti yang saya lakukan juga begitu ya. Karena saya pernah menulis disertasi dan isi sebuah disertasi tentunya tidak lain adalah reformasi ya, perubahan ya, perbaikan ya, pembangunan hukum ya, dari yang sebelumnya bermasalah ya, ada gap kesenjangan antara Dasein dan Dasolen. Nah, itu ya. Kita coba ya hilangkan ya, atau minimal kita persempit gap ya antara Dasein dan Dasolen. Sudah tahu Dasein dan Dasolen itu apa? Siapa yang tahu apa bedanya Dasein dan Dasolen? Ini S2 harus sudah tahu ya. Pasti ditanya nanti di tesis ya. Ini apa Daseinnya? Ini apa Dasolennya? Terus di mana perbedaannya? Bagaimana solusinya? Nah, itu ya. Sudah tahu Dasein Dasolen ini? Siapa yang bisa open mic? Bedanya apa? Dasein dengan Dasolen? Halo, halo. Jadi kalau Dasein itu yang bersifat empiris ya, realitas. Kalau Dasolen itu sebaliknya, yang bersifat keharusan ya. Jadi antara Dasein dan Dasolen itu ya harus minimal ada harmonisasi lah gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kalau yang saya alami ya di tesis apa disertasi saya, Dasein itu
saya lihat adanya fenomena terkait dengan sengketa, karena saya kebetulan berpraktek ya, bertugas ya, ataupun berkiprah di peradilan pajak ya sebagai wakil dari Kementerian Keuangan ya, dalam hal ini Bea Cukai di pengadilan pajak. Maka saya melihat satu fenomena misalnya banyaknya sengketa. Nah, kita bisa jadikan itu sebagai dasein ya, dasein. Dasein tadi apa? Fakta-fakta sosial ya, fakta-fakta sosial atau fakta empiris. Nah, dari dasein itu kita cari dasolennya. Dasolen itu tadi ya, keharusan ya, nilai-nilai, norma-norma atau hal-hal yang bersifat ideal ya. Nah, dari fakta-fakta itu saya melihat seharusnya hukum itu tidak banyak menimbulkan sengketa gitu ya. Ketika terdapat banyak sengketa, maka di situ pasti ada muatan hukum ya yang tidak adil ya, atau muatan hukum yang bermasalah. Nah, dari situ kita kembangkan nanti suatu hipotesis ya, atau praduga ya, atau prakesimpulan ya. Nah, nanti akan kita uji dalam bentuk penelitian ilmiah hukum. Itu ya rekan-rekan ya. Saya kira ini nanti rekan-rekan kalau mau tonton lagi, saya akan upload di YouTube ya. Jadi ini saya rekam materi ini, nanti salah satu rekan bisa WhatsApp saya untuk saya share YouTube-nya ya. Nanti saya. Nah, ini tahapan dalam penelitian ilmiah yang akan kita lakukan, dan rekan-rekan sudah mulai bisa sebenarnya melakukannya dari sekarang ya. Jadi minimal sudah tahu dulu permasalahan apa yang akan kita angkat gitu ya. Jadi yang pertama itu menemukan masalah. Harus berangkat dari yang saya sebut sebagai factual problem ya. Problem yang ya faktual. Jadi yang benar-benar terjadi, jangan problem yang dicari-cari gitu ya. Kadang-kadang suka begitu ya. Ada penelitian yang problemnya saya ingin mengetahui tentang hukum waris. Nah, itu problemnya ada di penulis sebenarnya, bukan di hukumnya gitu ya. Karena problemnya apa? Problemnya si penulis tidak tahu gitu ya. Itu bukan problem ya. Problem itu misalnya ya seperti saya tadi ya, ada gap, kesenjangan ya, disparitas, pertentangan antara dasein dengan dasolen. Itulah namanya masalah hukum ya. Kesenjangan antara dasein dan dasolen. Ya, dasolen itu apa? Dasolen itu tadi nilai-nilai ya, keadilan, kemanfaatan, ya, kepastian. Itu jadikan sebagai dasolen. Ya, dasolen bisa juga ya prinsip-prinsip hukum, asas-asas ya. Misalnya ya kalau dalam hukum pidana ya ada asas apa? Presumption innocent itu dijadikan sebagai dasolen ya. Misalnya ketika melihat ya ada fenomena ya main hakim sendiri ya, atau fenomena ya apa? Penghakiman oleh media massa ya, apa namanya istilahnya, judge by by the press ya, judge by the press ya, dihakimi oleh press ya. Press itu apa? Media massa. Itu banyak ya. Nah, kayak konsep no viral no justice. Nah, ini pun ya, tapi memang itu yang sekarang berkembang ya. Itu bagaimana kita menyikapinya secara hukum ya, no viral no justice ya. Padahal bisa jadi no viral no justice itu akhirnya hukum itu digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh kekuatan massa gitu ya, bukan lagi oleh nilai-nilai, norma-norma ya, tapi oleh kekuatan massa. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai pertama sebagai identifikasi masalah atau factual problem tadi. Ya rekan-rekan ya. Nanti kalau yang mau tonton bisa nanti saya upload ke YouTube, rekan-rekan bisa simak lagi ya. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat bekal kita nanti menulis ya, ataupun tentunya di dalam kita sehari-hari sebagai penegak hukum ya, tentunya berhadapan apa namanya berkecimpung ya dengan penggunaan ya argumentasi hukum juga bisa kita manfaatkan. Berikutnya merumuskan masalah. Nah tadi ya, kalau kita sudah ketemu problemnya, kita rumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini istilahnya adalah pertanyaan penelitian. Biasanya kita menggunakan kata tanya bagaimana ya, bagaimana. Mengapa menggunakan bagaimana? Karena dari kata bagaimana ini mencerminkan ya penelitian hukum ya. Bagaimana ini kan ciri khas dari penelitian hukum. How ya, how. Karena hukum itu kan bersifat preskriptif ya. Bersifat apa? Ketentuan, aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah ya. Maka harus memahami dulu minimal how-nya, bagaimananya ya. Misalnya kalau tadi
Kalau saya masalah penyelesaian sengketa, ya bagaimana penyelesaian sengketa dari dua lapisan ya, dari dua dari dua dimensi ya. Pertama dimensi faktualnya, dimensi empirisnya, yang kedua baru dimensi idealismenya ya. Seperti apa yang seharusnya, yang bagaimana yang seharusnya gitu, dan bagaimana yang yang existing ya. Jadi ada dua nih, bagaimana nih. Bagaimana yang existing ya. Bagaimana yang existing yang sekarang ini ada, atau positive law ya. Hukum positifnya seperti apa, dan bagaimana yang seharusnya ya, bagaimana yang existing dan bagaimana yang kedepannya, idealnya ya, idealismenya seperti apa ya, atau ini disebut juga dengan hukum positif atau ius constitutum ya, yang idealis ini disebut juga ius constituendum ya, ius constituendum ya kan ya. Nah untuk S3 memang harus menemukan hal-hal yang bersifat idealis ya. S2 pun sebenarnya seperti itu ya, cuma memang saya melihat sekarang ada fenomena penurunan kualitas gitu ya. Harusnya S3, S2 pun sudah mengarah kepada bagaimana yang seharusnya, ya, bagaimana yang idealnya, bagaimana ius constituendumnya, hukum yang dicita-citakan itu seperti apa, sehingga terjadi reformasi hukum, perbaruan hukum. Tapi memang karena keterbatasan ini ya, kadang-kadang saya lihat ya, keterbatasan peserta didik ya. Akhirnya memang kualitas tesis ya hanya sekedar existing saja ya, hanya sekedar bagaimana hukumnya dan bagaimana kasusnya, bagaimana penyelesaiannya di pengadilan ya, tidak sampai masuk kepada ya perubahan hukumnya. Harusnya masuk ke perubahan hukumnya, bagaimana undang-undangnya diperbaiki ya, bagaimana norma-normanya diperbarui gitu ya rekan-rekan ya, bagaimana konsep-konsep teori-teori diperbarui. Tapi memang itu kewajiban di S3 ya, tapi S2 pun ya kalau sudah sampai bisa melakukan tadi bagaimana seharusnya, bagaimana idealnya, bagaimana konsep perbaikannya. Nah, maka itu suatu tesis yang saya berikan nilai A ya, gitu ya kan. Tapi kalau yang tadi sekedar untuk studi kasus saja ya, sebagus-bagusnya saya kasih B ya kan ya. Ini kalau mau dapat nilai A dari sekarang sudah berpikir apa reformasi hukum yang akan saya tulis di dalam tesis saya. Itu ya rekan-rekan ya. Saya nanti cepat aja, ini udah jam 4 ya karena puasa juga ya. Berikutnya, sesudah kita tentukan rumusan masalah, kita mulai merancang penelitian. Tentunya kita lihat nanti dari pedoman ya, nanti saya share ya, pedoman penulisan ya, atau panduan penulisan ya, panduan penulisan di IBLAM, karena kan jangan lari dari situ ya, panduan penulisan. Itu ada 5 bab ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1 tentang latar belakang, pendahuluan, bab 2 ya tentang teori-teori ya, dimensi teoritisnya, bab 3 tentang metode penelitian, bab 4 tentang pembahasan ya untuk menjawab rumusan masalah, dan terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Harus dirancang, harus ada sistematikanya sejak awal ya, sehingga kita tidak berjalan ya tanpa arah ya. Kalau sudah punya rancangannya, baru kita mulai mengumpulkan data-data ya, karena kita hukum maka datanya ada data hukum, tidak lain adalah bahan hukum ya, ada bahan hukum primer ya, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nah, nanti ketiga bahan hukum ini dianalisis ya, di mana di bab 4 ya, di bab 4 kita analisis dan kita tafsirkan, bisa menggunakan metode-metode penelusuran hukum ya, metode penelusuran hukum atau penemuan hukum ya, karena kan bisa menggunakan metode penemuan hukum ya, misalnya dari buku-buku penelitian hukum ya, menggunakan metode penemuan hukum ya, atau menggunakan metode perbandingan hukum ya, dengan membandingkan dengan bidang hukum yang berbeda atau sistem hukum yang berbeda. Seperti saya ketika menulis ya, meneliti tentang sengketa di pengadilan pajak, saya gunakan perbandingan hukum dengan ya hukum-hukum internasional. Nah ya, kalau di level tesis harus seperti itu ya. Nah, jadi kita sampai ke hukum internasionalnya, misalnya pidana ya, kita lihat bagaimana praktek ya, best practice hukum internasional di negara-negara maju yang sudah ya terpercaya, yang sudah tersistem ya, hukum pidananya ya, misalnya kita lihat dari Australia ya, negara-negara maju yang sudah menjadi kiblat ya dalam penegakan hukum ya, Australia ya, atau Singapura ya, atau Jepang ya, Amerika yang
sistem pidananya, struktur ya pemidanaannya, justice sistemnya kita menjadikan acuan. Nah, itu kita gunakan ya. Misalnya konvensi-konvensi internasional ya, itu banyak ya. Seperti yang saya gunakan seperti itu. Makanya tebal ya, disertasi bisa sampai 400 halaman, 500 halaman ya, karena itu ada metode perbandingan hukum, tidak hanya mengulas teorinya ya, membandingkan hukum. Putusan pun tidak hanya satu kalau disertasi ya, minimal ya 1 tahun ya, 1 periode atau 2 tahun ya, kita kumpulkan. Saya menggunakan dulu ratusan putusan ya, putusan-putusan pengadilan, saya bikin tabelnya ya, kita kelompok-kelompokkan, kita analisis, kita jadikan satu kesimpulan. Itu ya rekan-rekan ya. Terakhir baru melakukan publikasi ya. Saya kira itu ya rekan-rekan, ini nanti kita lanjutkan aja ya di pertemuan berikutnya, nanti rekan-rekan bisa baca ya. Yang penting sudah dapat gambaran ya tentang penelitian ilmiah, nanti tinggal rekan-rekan terapkan di dalam perkuliahan. Saya kira itu ya, sudah 4:30 ternyata ya. Nanti ada kuliah lagi habis ini ya. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen ya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Siap Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Iya, saya Bapak, terima Oke, kasih. Pak, terima kasih Pak. Nanti satu orang WhatsApp ya. Nanti ini saya upload ke YouTube biar rekan-rekan bisa tonton lagi. Buat konten saya juga, karena saya YouTuber juga.